Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, teman-teman mahasiswa, mohon maaf Bu Fariha hari ini tidak bisa hadir ke kampus dikarenakan ada acara. Jadi untuk perkuliahan pada siang hari ini saya ganti dengan video link YouTube ya. Nanti teman-teman mahasiswa bisa disimak apa paparan saya ya. Jadi, pada pertemuan kali ini adalah tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik pada anak usia dini. Jadi, eh, pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik anak usia dini adalah kunci untuk mendukung potensi optimal mereka. Mari selami bagaimana aspek-aspek ini saling terkait dan apa peran kita sebagai pendidik dan orang tua. Ya, kita masuk ke fisik motorik. Nah, fisik motorik itu sebagai landasan pembelajaran. Ya, jadi keterampilan motorik mempengaruhi kognisi dan kemampuan belajar anak secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, kemandirian dini. Perkembangan fisik motorik yang baik mendukung kemandirian anak dalam aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, interaksi sosial. Kemampuan motorik yang terkoordinasi memfasilitasi partisipasi dalam permainan dan interaksi sosial. Pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik mengacu pada perubahan kuantitatif pada tubuh anak, seperti tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Ini adalah merupakan suatu indikator utama untuk kesehatan dan nutrisi. Ya. Tinggi badan, yaitu peningkatan panjang tubuh dan dari lahir hingga dewasa. Berat badan, penambahan massa tubuh yang sehat seiring waktu. Lingkar kepala, indikator pertumbuhan otak yang vital pada usia dini. Jadi, dari tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala harus dipantau secara rutin, ya. Karena apa? Untuk mendeteksi masalah pertumbuhan sejak dini. Perkembangan motorik kasar merupakan tonggak penting untuk stimulasi. Adapun beberapa perkembangan motorik kasar diantaranya berguling dan merangkak, yaitu merupakan fondasi awal mobilitas dan eksplorasi lingkungan sekitar pada bayi. Dilanjutkan dengan berjalan dan berlari, yaitu mengembangkan keseimbangan, koordinasi, dan kekuatan otot kaki secara bertahap. Dan yang terakhir melompat dan melempar, meningkatkan kelincahan, kekuatan, dan kontrol tubuh secara keseluruhan. Ya, motorik kasar ini melibatkan gerakan otot-otot besar untuk koordinasi tubuh dan keseimbangan. Ya, stimulasi ini melalui permainan aktif dan aktivitas fisik yang penting untuk perkembangan optimal. Untuk perkembangan motorik halus, yaitu koordinasi dan kreativitas tangan. Di antaranya, contoh dari perkembangan motorik halus adalah menggambar dan menulis, yaitu untuk meningkatkan koordinasi mata dan tangan, serta melatih genggaman yang benar. Dilanjutkan dengan menggunting dan merangkai, yaitu melatih ketepatan, kesabaran, dan kemampuan memanipulasi benda kecil. Dan yang terakhir bermain balok dan puzzle, yaitu untuk mengembangkan pemecahan masalah, kreativitas, dan ketelitian.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan motorik, di antaranya yang pertama faktor genetik, yaitu bawaan genetik memainkan peran besar dalam potensi pertumbuhan dan kecepatan perkembangan anak. Yang kedua, nutrisi, yaitu asupan gizi yang seimbang sangat penting untuk pertumbuhan fisik yang sehat. Yang ketiga, lingkungan. Simulasi yang kaya dan interaksi positif membentuk lingkungan belajar yang optimal. Dan yang keempat, faktor kesehatan, yaitu penyakit atau kondisi medis tertentu yang dapat mempengaruhi pola pertumbuhan dan perkembangan motorik. Ya. Dalam perkembangan fisik motorik anak, ada teori maturasi yang dicetuskan oleh Arnold Gesell, yaitu menekankan bahwa perkembangan anak termasuk perkembangan fisik dan motorik ditentukan oleh faktor biologis dan genetik yang telah diprogram sejak lahir. Nah, menurut teori ini, perkembangan ini terjadi secara alamiah mengikuti pola yang telah ditentukan tanpa dapat dipaksa atau dipercepat. Ya, jadi pencetus pertama perkembangan fisik motorik anak adalah Arnold Gesell, yaitu mencetuskan teori maturasi. Ya, adapun untuk mendeteksi potensi keterlambatan dan strategi simulasi. Ya, jadi kita penting untuk mengenali tanda-tanda keterlambatan dini dan segera kita mencari intervensinya. Adapun untuk mendeteksi potensi keterlambatan dan strategi simulasi, yaitu yang pertama, tanda keterlambatan. Ya, perhatikan jika anak tidak mencapai tonggak perkembangan sesuai usianya. Misalnya, dalam usia 18 bulan, anak itu belum bisa berjalan. Dan lain sebagainya, ya. Ada beberapa tanda keterlambatan. Kemudian, segera konsultasikan. Jangan ragu berkonsultasi dengan dokter apabila tumbuh kembang anak ini tidak berlanjut. Dilanjutkan dengan strategi simulasi, ya. Kita libatkan anak dalam permainan yang mendukung motorik seperti bermain bola, membangun balok, atau menggambar. Ya, jadi peran kita untuk mendukung optimalisasi potensi anak. Ya, di sini ada beberapa gambar. Gambar yang pertama adalah gambar seorang orang tua atau ibu mengajari atau menstimulasi anaknya dengan bermain balok. Kemudian ada gambar kedua, seorang guru berperan aktif, ya, menyediakan lingkungan yang mendukung anak. Kemudian gambar yang ketiga yaitu menstimulasi sejak dini, ya, atau mendeteksi sejak dini apabila anak kita atau anak didik kita mempunyai masalah. Ya, itu nggih beberapa paparan tentang pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik anak usia dini, ya. Dan yang terakhir ada tugas dari Bu Farihah, ya. Tugasnya panjenengan bisa menyekan barcode yang ada di slide terakhir ini, ya. Nanti tidak saya batasi, panjenengan mengumpulkannya lebih cepat lebih baik, ya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.